Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini la yaumil qiyamah amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa uthukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Segala puji dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salamnya mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga sampai kepada kita selaku umat mutakhirinnya. Mudah-mudahan selamanya berada dalam lindungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat mendapatkan jaringan syafaatul umma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwan wal akhwat sahwa media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemuliaannya kepada setiap pribadi mukmin yang berpegang teguh terhadap komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepadanya, mewakafkan dirinya untuk tegaknya kalimatullah fil ardi dan tersebarnya syiar agama Allah di muka bumi ini. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, merupakan bulan yang penuh dengan ampunan. Bahkan kedatangannya mendatangkan segudang kemanfaatan dan keberkahan bagi setiap umat Islam yang berada di muka bumi ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wasupidatis sayatin." Apabila telah datang bulan suci Ramadan, maka terbukalah pintu-pintu menuju surga dan tertutuplah pintu-pintu menuju neraka. Dan yang paling terpenting adalah wasupidatis sayatin. Tangan-tangan jahil setan, reka perdaya mereka dan usaha mereka untuk menyesatkan manusia ke jalan yang salah akan terbelenggu, akan terbatas, sehingga dominasi mereka untuk menuntun Bani Adam, menuntun manusia ke jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala terhenti. Subhanallah tabarakallah. Begitu besar kehebatan dan kemuliaan bulan suci Ramadan, sehingga kepergiannya pun ditangisi oleh para malaikat, ditangisi oleh langit dan ditangisi oleh bumi. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhiru lailati min Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Apabila telah datang hari-hari menjelang akhir bulan suci Ramadan, maka menangislah langit, menangislah bumi, dan menangislah para malaikat, dikarenakan ada sebuah musibah yang akan menimpa terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat pun bertanya, apa musibah tersebut? Apa musibah yang akan menimpa umat muslimin dan mukminin di muka bumi ini, sehingga ditangisi oleh para malaikat, ditangisi oleh langit dan bumi? Nabi Muhammad pun menjawab, "Hiya dihabu Ramadan." Itu adalah kepergian bulan Ramadan. Karena keuntungan yang ada di dalamnya, karena faidah-faidah dan kemuliaan yang ada di dalamnya, sehingga ketika berlalu akan membuat kerugian terbesar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana salah satu keuntungan yang bisa didapati dari bulan suci Ramadan adalah fa inna da'wata fiha mustajabatun. Segala bentuk harapan, cita-cita, ucapan dan doa yang terpanjat dari setiap hamba akan diijabah, akan dikabul dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting adalah
Wasodaqatan makbulatun. Barang siapa mengeluarkan harta, barang siapa mengeluarkan tenaga, pikiran, dan jiwa, juga raganya, untuk demi terbentuknya ijul Islam wal muslimin, tegaknya kalimatullah, dan tersebar luasnya syiar agama Allah di persada dunia, maka Allah akan senantiasa menerima amal perbuatannya. Allah akan memberikan pahala atas apa yang telah ia keluarkan, tanpa melihat kadar dan ukuran berapapun yang ia keluarkan. Itulah yang menjadi keuntungan bagi umat muslimin di bulan suci Ramadan ini. Ayuhal ikhwan wal akhwat, sohwa media yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaan bagi kita, bagaimana kita mensikapi bulan suci Ramadan ini? Bagaimana kita dapat mengambil keuntungan yang besar dari bulan suci Ramadan ini? Karena keuntungan yang ada dalam bulan suci Ramadan, andai kata dihitung oleh lisan, andai kata dihitung dan disebutkan oleh lidah, maka kallatil alsinatu ansipati ribhiha. Maka lisan ini akan merasa lelah dan tidak akan ada yang sanggup untuk menyebutkan keuntungan yang akan diraih oleh setiap pribadi mukmin di bulan suci Ramadan ini. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, sohwa media yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Cara agar kita bisa mendapatkan keuntungan di bulan suci Ramadan ini adalah tentunya dengan berpuasa yang sesuai dengan apa yang diajarkan, yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan didasari dengan keimanan, didasari dengan tujuan semata-mata untuk tegaknya kalimatullah fil ardi ini. Lalu, faidah apa yang kita dapatkan dari berpuasa di bulan suci Ramadan ini? Menurut Sayyid Abi Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab tafsir Aisyarut Tafasirnya mengemukakan bahwa salah satu faidah yang bisa kita dapatkan dari berpuasa di bulan suci Ramadan ini adalah, yang pertama, yu'awidu as-shaima al-khasyata minallahi fisiri wal alan. Puasa akan melatih seseorang meningkatkan ketakutannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala fisiri wal alan, baik di kalangan orang banyak atau ketika ia sendiri. Ketakutan akan tertanam dalam dirinya, karena puasa adalah satu-satunya ibadah yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk memberikan pahala. Sebagaimana sabdanya, kullu amal ibni adam lahu illa siyam asyamu li wa ana ajzi bihi. Segala bentuk amal perbuatan manusia itu untuk mereka, terkecuali puasa. Puasa itu untukku dan hanya aku yang berhak untuk memberikan pahala. Subhanallah. Yang kedua, tawidul ummati al-nidama wal wahdata wal wi'ama. Puasa mengajarkan kita untuk belajar menerima al-nidamiyah fil Islam, adanya struktur yang mengatur tata kehidupan manusia, baik skupnya pribadi atau jama'i. Umat Islam harus diatur, baik itu dirinya atau akidahnya. Dan dengan puasa mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar untuk menerima an-nidamiyah fil Islam, adanya struktur yang mengatur diri kita agar kita senantiasa bisa mendapatkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, sohwa media yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat kiranya bagi saya dan umumnya bagi Anda sekalian yang menyaksikan dan mendengarkan. Billahi fisabilil haq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.